5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pagi hari yang cerah ini bersama Kak Bay. Hari ini kita belajar tematik 3F subtema 2, yaitu perubahan energi. Sekarang kita belajar bagaimana suatu energi diubah menjadi energi lain. Salah satunya kita di sini berbicara tentang perubahan energi listrik. Nah, teman-teman yang Kak Bay sayangi, minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Nah, jadi lagi wisata ke Jatiluhur. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Siti. Selamat pagi juga Siti. Bagaimana kabarmu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, kata Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat. Kita belajar jadi di sana gitu. Ilmu apa, Dok? Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Jadi di sini teman-temannya belajar bahwa waduk bisa dijadikan pembangkit listrik. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Ya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Dari energi air dirubah menjadi energi listrik. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air, bagaimana cara energi air menjadi energi listrik? Tanya Siti. Lalu energi gerak air akan memutar. Energi gerak air akan memutar ke alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Jadi dari gerak air bisa memutar turbin dan akhirnya menjadi tenaga listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya, teman-teman. Ya, jadi di sini ya. Terus begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapat informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Jadi waduk setu bisa kita bilang ya, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk pembangkit listrik tenaga air. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga tempat wisata. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kering dan persediaan energi listrik menjadi berkurang bila menggunakan energi listrik tenaga air. Oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi di waduk kering. Ya tadi udah. Sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Ayo, apa teman-teman kira-kira? Apa jadinya jika tidak ada listrik? Seperti apa rasanya? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalau sawah kita kering, sekering gimana? Jadi satu,
Tuliskan dua hal tentang waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. 1. Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, selain membangkit listrik, waduk Jatiluhur juga digunakan untuk irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga tempat wisata. Jadi manfaat waduk tuh banyak ya. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Jadi, energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Ayo, gimana? Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Ayo, apa yang terjadi? Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah kekurangan air. 5. Tuliskan masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Apa kira-kira ini masalahnya nih? Jika tak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu di rumah kita. Itu gelap gulita jadi ya. Tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik. Kalian nggak bisa namanya main HP karena nggak bisa ngecas. Banyak pekerjaan yang terganggu. Nah, Kak kira sampai di sini dulu penjelasan pembelajaran tematiknya. Nah, ini ada soal yang bisa Anda jawab. Nanti setelah selesai jawabannya kirim ke Kak ya. Kak tunggu. Nah, mudah-mudahan semua teman-teman bisa menyaksikan dan menyimak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.